Pak polisi atau penyidik harus memberitahu kepada si tersangka bahwasanya berdasarkan ketentuan undang-undang atau KUHP atau Perkap, kamu berhak mendapatkan bantuan hukum. Nah ini loh kan gitu. Nah ataupun kamu juga punya hak untuk menunjuk pengacaramu sendiri, silahkan cari kuasa hukummu. Nah kalau kamu tidak sanggup bayar jasa pengacara, maka negara menyiapkannya. Kami akan bantu mencarikan advokat atau pengacara dalam hal pemeriksaan pada setiap tingkatan, khususnya di penyidikan ya. Polisi menyiapkan pengacara. Nah, begitu juga di dalam ruang sidang nantinya. Ya, sebelum terdakwa disidangkan masuk dalam pembacaan dakwaan oleh jaksa, maka hakim akan bertanya, apakah saudara Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai hak-hak daripada seorang tersangka atau terdakwa ketika dia bermasalah dengan hukum. Misalkan diduga melakukan tindak pidana, kasusnya naik dan ditetapkan menjadi tersangka. Maka ketika dia menjadi tersangka ataupun terdakwa, ada hak-hak harus dipenuhi. Hak-hak ini ya tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dicabut, karena ini merupakan jaminan daripada hak asasi manusia. Maka dari itu saya ingin berbagi ilmu, menyampaikan khususnya masyarakat yang awam, khususnya awam hukum ya, bahwasanya ketika ada saudara, keluarga, kerabat bermasalah dengan hukum, maka dia punya hak ya. Dia punya hak yang harus dipenuhi, tidak boleh dicabut atau diganggu gugat teman-teman ya. Contoh misalkan pada setiap tingkatan, tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun di pemeriksaan ruang pengadilan teman-teman ya. Jadi dalam hal ini juga ya Pak penyidik atau kepolisian ya harus memberitahukan apa saja hak-hak daripada seorang tersangka ketika dia sedang diproses hukum karena melakukan tindak pidana, maka sampaikan hak-hak tersebut. Nah ini jangan didiamkan atau jangan kemudian tidak diberitahu mengenai hak-hak tersebut ya. Nah apa saja hak-hak itu? Contohnya salah satunya misalkan ya dia berhak untuk diberitahu secara lengkap dan utuh terkait persoalan hukum yang sedang menimpanya ya. Itu ya. Lalu kemudian dia punya hak ya, seorang tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan pada setiap tingkatan ya, baik itu di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian, tingkat penuntutan oleh jaksa, ataupun pemeriksaan di dalam ruang sidang dalam pengadilan atau hakim ya. Hak-hak itu harus disampaikan ya, tidak boleh tidak ya. Nah, untuk mendapatkan pembelaan ya, seperti misalkan ya mendapatkan bantuan hukum ya, tersangka ataupun terdakwa harus diberitahu bahwasanya kamu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum karena misalkan dia telah melakukan perbuatan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka dia wajib diberitahu oleh penyidik, oleh jaksa, oleh hakim bahwa kamu punya hak untuk mendapatkan pembelaan, mendapatkan bantuan hukum. Nah, apabila ya dia tidak sanggup atau kategori orang miskin ya, tidak mampu membayar jasa pengacara atau kantor hukum ya, maka harus disiapkan pengacara untuknya. Ya, harus disiapkan pengacara untuknya ya. Nah, dia juga punya hak untuk menunjuk pengacara atau penasehat hukumnya sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia tidak sanggup bayar pengacara, maka negara harus hadir memberikan bantuan hukum. Ingat ya, negara harus hadir memberikan bantuan hukum, ya, menunjuk pengacara atau penasehat
hukum terhadap dirinya. Siapa? Yaitu tersangka tadi atau terdakwa tadi. Maka hak-hak ini harus disampaikan, harus diberitahukan oleh siapa? Oleh penyidik, oleh jaksa, oleh hakim ya. Kalau dia tidak sanggup bayar jasa pengacara, maka harus diberikan secara cuma-cuma, pendampingan secara gratis. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi bantuan hukum itu ya ada dari bantuan hukum yaitu pro bono. Ya pro bono ini ya bisa minta bantuan kepada advokat atau pengacara, kantor-kantor hukum ya. Mereka akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma nanti, atau istilahnya dengan pro bono ya. Nah, karena ini merupakan amanah daripada undang-undang ya, undang-undang advokat sangat jelas di sana ya, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ya. Advokat harus memberikan bantuan hukum ya. Ini diatur juga di dalam peraturan pemerintah tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu, atau juga dengan legal aid ya. Legal aid ya, bisa meminta bantuan ke lembaga bantuan hukum atau LBH, ataupun ya organisasi-organisasi bantuan hukum. Nah, LBH atau OBH ini ya biasanya yang menyelenggarakan itu ya Menkumham ya, dari Menteri Hukum dan HAM ya. Itu akan diberikan bantuan dari bantuan hukum ya. Siapa yang ditunjuk? Yaitu ya LBH atau organisasi bantuan hukum di sana. Nah, itu ya teman-teman ya, karena LBH ini sudah bekerja sama dengan Menkumham ya. Misalkan di sana ya mereka sudah mendapat biaya operasional dari Menkumham untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, terkendala dengan biaya untuk menjamin ya, atau jaminan daripada hak asasi manusia. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ya itu mengenai hak-hak daripada seorang tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan ya harus dipenuhi. Tidak boleh dicabut hak-hak itu, tidak boleh diganggu gugat ya. Harus diberitahu ya. Pak polisi atau penyidik harus memberitahu kepada si tersangka bahwasanya berdasarkan ketentuan undang-undang atau KUHP atau Perkap, kamu berhak mendapatkan bantuan hukum. Nah, ini loh kan gitu. Nah, ataupun kamu juga punya hak untuk menunjuk pengacaramu sendiri. Silahkan cari kuasa hukummu. Nah, kalau kamu tidak sanggup bayar jasa pengacara, maka negara menyiapkannya. Kami akan bantu mencarikan advokat atau pengacara dalam hal pemeriksaan pada setiap tingkatan, khususnya di penyidikan ya. Polisi menyiapkan pengacara. Nah, begitu juga di dalam ruang sidang nantinya. Nah, sebelum terdakwa disidangkan masuk dalam pembacaan dakwaan oleh jaksa, maka hakim akan bertanya apakah saudara terdakwa sudah punya kuasa hukum atau tidak, karena menurut undang-undang berhak untuk mendapatkan atau didampingi oleh pengacara. Nah, kalau belum, maka kami akan menunjuk lembaga bantuan hukum atau posbakum yang ada di sekitar pengadilan ini. Kalau saudara berkenan, bersedia untuk didampingi oleh penasehat hukum, kuasa hukum, maka ya kami akan menyiapkan. Karena itu jaminan negara terhadap setiap masyarakat, rakyat Indonesia harus sama di hadapan hukum ya, termasuk ya memberikan bantuan hukum tersebut ya. Apalagi yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka itu sangat wajib untuk diberitahu ya. Nah, itu teman-teman kira-kira ya hak-hak daripada seorang tersangka atau terdakwa ya, berhak mendapatkan bantuan hukum atau pengacara. Itu teman-teman ya. Apalagi ya hak-haknya ya, mungkin teman-teman bisa menambahkan dalam komentar di channel ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam keadilan.